Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 108. Beberapa orang menjadi pucat, dan beberapa orang lagi menjadi cemas. Apakah yang akan terjadi sehingga Baginda datang sendiri kepada mereka? Mereka lebih heran lagi ketika tiba-tiba Baginda itu berkata, "Atas namaku, panggil Prabasemi dari Wiratamtama." "Hamba tuanku," sahut Naramanggala yang tertua, "apakah Tumenggung Prabasemi harus menghadap Baginda malam ini?" "Ya," jawab Baginda, "bawa dia ke Kasatriyan." "Hamba tuanku," sahut orang tertua itu. Kemudian ketika Baginda melangkah kembali ke Kasatriyan, dua dari Naramanggala segera bersiap untuk mengantarkan. Namun mereka terkejut ketika Baginda berkata, "Aku datang sendiri. Aku kembali sendiri." Penjaga menjadi heran. Tidak menjadi kebiasaan Sultan berbuat demikian. Tetapi tak seorang pun berani bertanya. Dan mata mereka dipenuhi beribu-ribu pertanyaan mengiringi Baginda lenyap dalam bayang-bayang pohon sawo kecil. Sepeninggal Baginda, beberapa orang saling berbisik di antaranya. "Aneh," berkata salah seorang dari mereka, "kenapa Baginda memanggil Prabasemi di malam hari begini?" Yang lain menggeleng, "Memang aneh." Hanya tiba-tiba saja seseorang berkata, "Tadi aku melihat Karbet masuk istana," katanya kaki Baginda terkilir. "Lalu sekarang Prabasemi dipanggil oleh Baginda," sahut yang lain, "kenapa bukan Karbet yang harus memanggilnya? Bukankah ia prajurit Wiratamtama?" Kawannya hanya dapat mengangkat bahunya sambil berkata, "Entahlah. Ada sesuatu yang kurang wajar terjadi." "Apa?" bertanya yang lain. Orang itu menggeleng. Katanya, "Kalau aku mengetahuinya, kau pasti mengetahuinya juga." Mereka itu pun kemudian terdiam. Masing-masing berjalan kembali masuk ke gardu peronda. Baru saja mereka duduk, seperti orang tersengat lebah, Naramanggala yang tertua berteriak, "Hi, bodoh kalian. Kenapa kalian tidak berangkat memanggil Prabasemi?" "Oh," sahut yang lain, "hampir aku lupa kepada perintah itu." Kemudian dengan tergesa-gesa dua orang Naramanggala segera bersiap untuk berangkat menjemput Prabasemi. Mereka segera memperbaiki pakaian mereka, melengkapi tanda keprajuritan. Dengan pedang di lambung masing-masing berdua segera pergi menjemput Tumenggung Prabasemi. Meskipun kemudian tak seorang pun yang bercakap-cakap, namun sebenarnya mereka saling bertanya di dalam hati, apakah yang sebenarnya terjadi? Dari gardu penjaga, Baginda langsung masuk ke dalam biliknya di mana Permaisuri dan dua orang emban sedang menunggu. Ketika Permaisuri melihat kedatangan Baginda, maka terdengar sebuah tarikan napas panjang. "Nah," berkata Baginda, "bukankah aku masih utuh?" Sekali lagi Permaisuri menarik napas. Katanya, "Hamba menjadi gelisah." Baginda kemudian memandangi kedua emban yang duduk bersimpuh sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Sesaat kemudian berkatalah Baginda, "Kembalilah ke bilikmu masing-masing emban." Kedua emban itu terkejut. Dan bersamaan mereka menyembah sambil membungkukkan badan mereka, "Hamba Baginda." "Tetapi, ingat," berkata Baginda pula, "apabila seseorang mendengar tentang putri itu, kau berdualah yang akan aku pancung di alun-alun." Kedua emban menjadi pucat. Dengan gemetar, sekali lagi mereka menyembah dengan takjimnya. "Nah, tinggalkan bilik ini." Keduanya tidak menjawab. Namun setelah sekali lagi mereka menyembah, maka segera mereka meninggalkan bilik itu. "Alangkah malangnya nasibku," kata emban Permaisuri, "kalau aku tadi tidak berjumpa dengan kau, maka aku tidak akan mengalami bencana ini. Coba, apabila laki-laki itu atau putri sendiri yang bercerita tentang peristiwa itu, maka apabila ada orang lain yang mendengarnya, kamilah yang akan dipancung. Hai, mengerikan." Emban yang lain tidak menjawab. Terbesit pula penyesalan di dalam dirinya. Tetapi apabila dibayangkannya rumah yang megah dari Tumenggung Prabasemi serta segala macam penghormatan yang akan didapatnya, maka emban itu tersenyum di dalam hati. Putri itu pasti akan mendapat hukumannya. Setidak-tidaknya akan mengalami pingitan yang lebih ketat. Sehingga dengan demikian, maka Prabasemi itu pasti akan melupakannya. Demikian kedua emban itu meninggalkan bilik Baginda, maka segera Baginda mengatakan apa yang telah dialaminya serta apa yang telah terjadi. Ketika Permaisuri mendengar bahwa berita yang dibawa oleh emban itu benar-benar terjadi, maka dengan serta-merta, pecahlah tangisnya. Alangkah hinanya.
Apabila putri itu adalah putri seorang raja yang namanya ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Tetapi putrinya sendiri, sama sekali telah mengabaikannya. Kenapa hal ini terjadi, Baginda? Bertanya Permaisuri. Padahal menurut hemat hamba, maka tidak kuranglah cara hamba untuk menjadikannya seorang putri yang berbudi. Justru dalam masa pingitan, serta masa-masa perkembangan jasmaniah dan rohaniah, bencana itu terjadi. Baginda tidak menjawab. Bahkan wajahnya ditundukkannya, seakan-akan sedang menghitung jari-jari kakinya. Sebagai seorang ayah, maka hampir-hampir Baginda tak dapat menahan kemarahannya terhadap Karbet. Tetapi, sebagai seorang senapati perang, maka Baginda dapat melihat kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh Karbet yang telah berani melangkahi pagar Kaputren itu. Bahkan sebagai seorang raja, Baginda melihat masa depan dari kerajaannya, Demak, yang sampai kini masih belum diketemukannya seorang sakti yang mempunyai kemungkinan yang tak terbatas di masa depannya. Pernah juga Baginda mendengar nama-nama, di antaranya Mahesa Jenar yang bergelar Ranggatoh Jaya. Namun orang itu telah lama membuang diri dalam satu pengabdian yang luhur. Berusaha menemukan pusaka-pusaka keraton yang lolos dari perbendaharaan istana. Tetapi orang itu sama sekali bukan keluarga istana, desis Baginda di dalam hatinya. Ah! Tiba-tiba Baginda terkejut sendiri oleh angan-angannya. Kemudian katanya di dalam hati, apakah Karbet itu juga keluarga istana? Baginda tiba-tiba menggeleng-gelengkan kepalanya. Sesuatu bergolak di dalam dadanya. Dicobanya berkali-kali untuk mengusir perasaan yang mengetuk-ngetuk jantungnya. Karbet itu adalah anak yang diketemukan di pinggir jalan. Tidak lebih. Bukan kadang, bukan sentana. Tetapi ia putra Ki Kebo Kenanga. Kembali terdengar kata-kata jauh di dasar hatinya. Kebo Kenanga adalah putra Pangeran Handayaningrat. Apakah dengan demikian tidak ada saluran darah Majapahit di dalam tubuhnya? Baginda menarik nafas dalam-dalam. Ketika Baginda itu berpaling, dilihatnya Permaisuri masih menyeka kedua belah matanya yang basah. Sudahlah, hibur Baginda, aku akan mencoba mencari cara sebaik-baiknya untuk menolong keadaan. Apakah cara itu? Tanya Permaisuri. Aku belum tahu, sahut Baginda, tetapi mula-mula adalah menutup setiap kemungkinan, putrimu itu dapat bertemu dengan Karbet. Permaisuri menganggukkan kepalanya. Besok, putriku akan aku bawa masuk ke dalam bilikku. Biarlah ia mengalami pingitan yang lebih seksama. Aku sependapat, sahut Baginda, dan biarlah anak muda yang bernama Karbet itu aku singkirkan pula dari Demak. Akan diapakankah? Biarlah anak itu aku ambil dari Prabasemi, dan aku serahkan kepada Palindih di Bergota. Hanya itu? Baginda terdiam. Disadarinya, bahwa Permaisuri itu benar-benar merasa terhina. Namun Baginda tidak akan dapat mengatakan alasan-alasan yang dapat dimengerti oleh Permaisuri secara keseluruhan. Sebab Permaisuri tidak merasakan kedahsyatan ajian anak muda itu, tidak merasakan bahwa di dalam diri anak itu tersimpan aji lembu sekilan dan dari matanya memancarkan cahaya biru kehijauan seperti mata seekor harimau yang garang di malam hari. Permaisuri tidak dapat mengerti bahwa Demak memerlukan orang yang demikian itu. Orang yang mempunyai kemungkinan yang tidak terbatas. Meskipun di seluruh wilayah Demak, banyak terdapat orang-orang sakti, namun tidak seorang pun dari mereka yang pernah mempengaruhi perasaan Baginda sebegitu dalam seperti Karbet, putra Ki Kebo Kenanga. Sebelum Sultan Trenggana menemukan jawaban atas pertanyaan Permaisuri itu, maka kembali Permaisuri bertanya, hukuman apa yang akan Baginda berikan terhadap Karbet? Apakah hukuman itu cukup seimbang dengan kesalahannya? Baginda menarik nafas, kemudian jawabnya, hukuman itu adalah hukuman sementara. Mungkin aku akan membuat pertimbangan lain. Namun hukuman itu harus sesuai dengan keduanya. Sebab kesalahan itu tidak saja terletak pada Karbet, tetapi pada putri itu juga. Tiba-tiba Permaisuri mengangkat wajahnya. Sebagai seorang putri, terasa kata-kata Baginda agak janggal. Karena itu katanya, Baginda, apakah yang akan dilakukan putri kalau Karbet tidak memulainya? Aku yakin bahwa anak muda itu memanfaatkan kesempatan. Apabila Baginda memanggilnya, maka dimanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Putri adalah anak pingitan. Jarang-jarang ia melihat anak muda di dalam biliknya yang sempit. Maka ketika dilihatnya Karbet itu maka langsung mempengaruhi hatinya. Permaisuri itu berhenti sejenak. Ditatapnya wajah Baginda yang tunduk.
Kali ini mereka tidak berbicara sebagai raja terhadap permaisuri tetapi sebagai ayah dan seorang ibu. Seorang ibu yang merasa tersinggung karena perbuatan seorang anak muda atas putrinya dan seorang ayah yang melihatnya dari cakupan yang luas. Maka dengan hati-hati Baginda berkata, tetapi apabila putrimu tidak menanggapinya, maka tidak terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Setiap hubungan antara anak muda dan gadis-gadis, pasti dimulai dari kedua ujung hati masing-masing. Apabila tidak, maka hubungan itu tidak akan terjadi. Oh, sahut permaisuri. Baginda telah berbicara tentang hati laki-laki, yang melihat perempuan dari sudut seperti karbet. Tetapi Baginda tidak mau mendalami hati perempuan. Mungkin putri mula-mula sama sekali tidak menanggapi sikap karbet. Tetapi lambat laun, apabila karbet mulai menyentuh hatinya, maka hati itu pasti cair. Mungkin sikap itu mula-mula tidak lebih dari sikap gadis yang merasa kasihan terhadap seorang anak muda yang terbakar hatinya. Atau mungkin karbet sengaja membuat dirinya seakan-akan tidak mampu hidup tanpa putri. Atau apapun yang dilakukannya sebagai suatu cara meruntuhkan hati seorang gadis. Meratap, mengancam, membangkitkan cemburu, bermanja-manja atau merayu. Sekali lagi Baginda menarik nafas. Sekali lagi dicobanya untuk menjawab, kalau gadis itu teguh hati, maka ia akan tetap dalam pendiriannya. Betapapun keras batu karang, namun titik-titik air akan dapat membuat lubang padanya. Sahut permaisuri. Kali ini Baginda mengangguk-anggukan kepalanya. Belum pernah permaisuri bersikap keras kepadanya. Sebagai seorang permaisuri, setiap kali yang dilakukan adalah menghambakan perintah Baginda. Mendengarkan kata-kata Baginda dengan wajah tunduk, kemudian tersenyum kalau Baginda tersenyum, dan berduka kalau Baginda berduka. Namun Baginda bukanlah seorang laki-laki berhati batu. Baginda dapat mengetahui sepenuhnya perasaan permaisurinya, dan bahkan berterima kasih pula kepada permaisurinya itu. Namun kali ini Baginda menjumpai sikap yang jauh berbeda. Permaisuri itu menjawab kata dengan kata, kalimat dengan kalimat. Karena itu, maka Baginda dapat mengerti betapa pedih luka di hari permaisurinya sehingga dilupakannya Subasita. Meskipun demikian, Baginda masih ingin untuk dapat menerangkan apakah sebabnya, maka karbet itu masih diberinya kesempatan, meskipun dijauhkan dari Demak. Tetapi tidak saat ini, sebab apabila perempuan itu telah dikuasai oleh perasaannya, maka setiap pertimbangan akan tersisihkan. Demikian juga permaisuri kali ini. Karena itulah maka dengan tersenyum Baginda berkata, baiklah. Biarlah aku pertimbangkan sekali lagi. Tetapi janganlah aku yang dipersalahkan. Kata-kata itu tiba-tiba menyadarkan permaisuri akan dirinya. Ia sedang berhadapan dengan seorang raja yang memiliki segala kekuasaan di tangannya. Tiba-tiba permaisuri menyembah sambil berkata, ampun Baginda. Aku ternyata telah berpendapat terlalu jauh. Namun aku hanya sekedar menuangkan perasaan ibu atas bencana yang menimpa putrinya. Baginda mengangguk-anggukan kepalanya pula. Jawabnya, aku mengerti. Sebab aku bukan saja seorang raja, senapati perang dan segala macam jabatan pemerintahan, tetapi aku adalah seorang ayah pula. Permaisuri itu pun kemudian berdiam diri. Namun di kedua belah matanya masih tampak, betapa ia tidak rela mengalami peristiwa yang sama sekali tidak disangka-sangkanya. Bencana yang menimpa putrinya. Namun kini segala sesuatu telah diserahkannya kepada Baginda. Permaisuri itu dapat mengerti kata-kata Baginda, bahwa Baginda tidak saja seorang raja tetapi juga seorang ayah, sekaligus seorang raja yang harus memandang segala persoalan dari berbagai segi. Kenapa hal ini terjadi dengan putriku, Putri Baginda? Kalau saja itu terjadi atas orang-orang yang tinggal di pondokan kecil maka tidaklah banyak persoalan yang timbul karenanya. Tetapi putri itu adalah anak seorang raja yang akan disoroti oleh setiap mata dari seluruh negeri. Betapapun permaisuri masih saja meratap dalam hatinya. Namun tidak sepatah kata pun diucapkannya. Yang kemudian berkata adalah Baginda, marilah, aku antar kembali ke bilikmu. Aku harus segera ke kesatrian. Ambillah putrimu besok pagi, dan biarkan ia tinggal dalam istana untuk sementara. Permaisuri menyembah, kemudian tanpa berkata sepatah kata pun segera mereka meninggalkan bilik Baginda kembali ke bilik permaisuri sendiri. Di muka pintu permaisuri melihat emban tadi duduk bersimpuh menungguinya. Kau masih di sini? Bertanya permaisuri. Emban itu menyembah sambil menjawab, ampun Gusti. Permaisuri itu berhenti sejenak.
Ditatapnya wajah emban itu. Katanya, "Kenapa kau menangis?" Emban itu menundukkan wajahnya, "Hamba takut Gusti." "Apa yang kau takutkan?" Emban tidak menjawab. Tetapi sesekali ia menyembah dan kepalanya semakin tunduk. "Jangan takut," berkata Permaisuri, "kau tidak bersalah. Dan kau tidak berbuat apa-apa." Tetapi emban tidak berani mengangkat wajahnya. Hanya sekali-kali dipandangnya kaki Baginda dan Permaisuri berganti-ganti. Baginda pun kasihan juga melihat emban itu. Tetapi Baginda tidak berkata apapun. Setelah Permaisuri itu masuk kembali ke dalam biliknya, maka segera Baginda meninggalkan bilik itu. Di muka pintu, Baginda berkata kepada emban yang masih bersimpuh di situ, "Kawani gustimu." "Hamba Baginda," sahut emban itu. Tetapi ia tidak berani masuk ke dalam bilik karena Permaisuri tidak memanggilnya. Karena itu ia masih duduk di muka pintu. Baru ketika ia terbatuk karena sedanya, maka terdengar Permaisuri memanggilnya, "Apakah kau masih di muka pintu?" "Ampun Gusti, Baginda memerintahkan hamba untuk menemani Gusti." "Tidurlah," berkata Permaisuri itu, "aku ingin tinggal seorang diri." Barulah emban itu berdiri dan kembali ke biliknya. Tetapi begitu ia merebahkan dirinya, ia menangis sejadi-jadinya. Berkali-kali dirabanya lehernya seolah-olah sebuah goresan telah melukainya. "Kenapa kau?" tanya seorang temannya. Emban itu menggeleng. "Apakah Jajar yang berkumis kecil ingkar janji?" "Ah," desah emban yang sedang menangis itu. Namun lehernya menjadi semakin pedih dan napasnya sesak. Kawan-kawannya kemudian tidak bertanya apapun lagi. Dibiarkannya ia menangis dan menelungkup. Bahkan beberapa kawan-kawannya saling berbisik dan tertawa tertahan-tahan. Mereka menyangka bahwa emban itu sedang berselisih dengan calon suaminya yang jauh lebih muda daripadanya. Dalam pada itu Baginda telah berjalan menuju ke Kasatriyan. Namun sebelum Baginda sampai, maka Baginda melihat dua orang Naramanggala membawa Prabasemi menuju ke Kasatriyan itu pula. Karena itu segera Baginda berjalan mendahuluinya. Ketika Baginda sampai di pintu samping, dan perlahan-lahan membuka pintu itu, alangkah terkejutnya. Baginda melihat, betapa Karbet dengan tenangnya tidur mendengkur di atas lantai. Sekali lagi Baginda mengelus dada. Katanya di dalam hati, anak itu memang luar biasa. Apakah ia tidak menyadari bahaya yang dapat menimpa dirinya setiap saat, atau memang demikian ikhlasnya ia menjalani setiap persoalan betapapun rumitnya dan bahkan hidupnya terancam? Baginda menarik nafas. Kekagumannya kepada Karbet menjadi semakin bertambah-tambah. Tetapi meskipun demikian Baginda tidak mau menunjukkan betapa perasaan Baginda itu mencengkam segala pertimbangannya. Karena itu, dengan serta-merta Baginda menutup dengan kerasnya daun pintu itu, sehingga berderak-derak keras sekali. Alangkah terkejutnya Karbet yang sedang tidur nyenyak itu. Sekali ia meloncat dengan garangnya, dan dalam sekejap ia telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ketika kesadarannya telah sepenuhnya menguasai otaknya, dan ketika dilihatnya Baginda berdiri di muka pintu bilik itu, dengan serta-merta ia menjatuhkan dirinya sampai menyembah. "Ampun Baginda, hamba hanya terkejut. Hamba sama sekali tidak bermaksud berbuat apapun. Apalagi melawan." Hampir Baginda tertawa melihat sikap Karbet itu. Tetapi sekali lagi Baginda menahan dirinya. Bahkan dengan tajamnya Baginda memandangi wajah Karbet yang pucat. "Apakah kau masih akan melawan?" bentak Baginda. "Ampun Baginda. Hamba benar-benar hanya terkejut." "Kenapa kau tidur?" "Hamba tidak ingin tidur, Baginda, tetapi mata hamba tak dapat hamba kuasai lagi." "Apakah sangkamu kau akan terlepas dari hukuman yang paling berat?" "Tidak Baginda. Hamba akan menerima setiap hukuman apapun yang akan Baginda jatuhkan." Sekali lagi Baginda menarik nafas. Tetapi Baginda tidak berkata-kata lagi. Di luar, terdengar langkah Prabasemi dan dua orang Naramanggala. Perlahan-lahan terdengar ketukan di pintu bilik itu. Maka berkatalah Baginda, "Masuklah." Pintu itu bergerit perlahan-lahan. Ketika pintu itu terbuka, nampaklah Prabasemi berdiri di muka pintu. Ketika tiba-tiba dilihatnya Karbet duduk di lantai, tiba-tiba berdesirlah dada Tumenggung Wiratamtama itu. "Masuklah." Kembali terdengar suara Baginda, berat bernada datar. Dada Prabasemi pun serasa meledak mendengar suara itu. Sekali lagi ia memandangi wajah Karbet.
Dan ketika Karbet memandangnya pula, tiba-tiba anak itu tersenyum. Gila. Prabasemi mengumpat di dalam hatinya. Apakah Karbet mengatakan segala hasratku kepada Baginda, dan malam ini Baginda memanggil aku untuk menghukum mati? Kaki Prabasemi menjadi gemetar. Karbet masih saja memandangnya sambil tersenyum-senyum. Tetapi ketika Baginda tiba-tiba berpaling kepadanya, dengan cepatnya Karbet menundukkan wajahnya. Prabasemi kemudian dengan tubuh gemetar duduk bersila di hadapan Baginda. Sekali ia menyembah, kemudian menekurkan kepalanya terhujam ke lantai. Detak jantungnya yang berdentang-dentang serasa benar-benar akan memecahkan dadanya. Kemudian kepada kedua naramanggala yang masih berdiri di muka pintu, Baginda berkata, tinggalkan Tumenggung Prabasemi di sini. Kedua orang itu pun membungkukkan kepalanya dengan takzimnya, dan kemudian meninggalkan kesatrian. Sesaat Baginda masih berdiam diri. Ditatapnya Tumenggung Prabasemi yang ketakutan itu. Mula-mula Baginda menjadi heran, kenapa tiba-tiba Tumenggung itu menggigil ketakutan. Karena itu maka berkatalah Baginda, apakah kau terkejut, Prabasemi? Terkejut karena aku memanggilmu di malam hari? Suara Prabasemi gemetar, sehingga tidak begitu jelas terdengar, hamba Baginda. Hamba tidak menyangka. Apa yang tidak kau sangka? Prabasemi menjadi semakin bingung. Dan ketika sekali lagi ia memandang Karbet dengan sudut matanya, Karbet masih saja tersenyum. Apakah kau menyangka bahwa aku tidak akan memanggil seseorang di malam hari begini? Iya, Baginda. Baginda mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya pula, kalau aku memanggilmu tidak pada saat-saat yang wajar, itu pasti ada sesuatu yang sangat penting. Hamba, Baginda. Kata-kata Prabasemi itu menjadi semakin gemetar. Aku tidak memanggil orang lain, karena persoalan ini mau tidak mau pasti akan menyangkut dirimu. Kata-kata Baginda itu terdengar di telinga Prabasemi sebagai suara kentongan yang menyebarkan kabar kematian. Dengan mata merah namun dengan wajah pucat Prabasemi mencoba sekali lagi memandang wajah Karbet. Namun kini Karbet telah menundukkan wajahnya. Gila, setan, anak itu benar-benar pengkhianat. Kenapa tidak aku bunuh saja ia kemarin atau lusa? Maka berkata Baginda seterusnya, nah, Prabasemi. Aku ingin mengatakan suatu rahasia kepadamu tetapi dengan janji, bahwa apabila ada orang lain yang mendengar lewat mulutmu, maka umurmu tidak lebih panjang dari sepemakan sirih. Prabasemi telah benar-benar menjadi ketakutan. Dengan wajah tunduk ia menyembah sambil berkata, ampun Baginda. Dengarlah, berkata Baginda kemudian, apakah kau mengenal anak yang duduk di belakang ini? Prabasemi mengangguk. Tubuhnya menggigil seperti kedinginan, hamba, tuanku. Kau kenal namanya? Hamba Baginda. Siapakah dia dan dari kesatuan apa dia? Darah Prabasemi seolah berhenti karenanya. Namun ia berusaha menjawab, ampun Baginda. Namanya Karbet, dari kesatuan hamba pula. Wira Tamtama. Baginda mengangguk-anggukan kepalanya. Namun Baginda menjadi semakin heran melihat sikap Prabasemi. Bahkan Karbet pun menjadi geli pula, sehingga untuk sesaat ia dapat melupakan nasibnya sendiri. Prabasemi, berkata Baginda pula, dahulu aku menyerahkan anak itu kepadamu. Tetapi sekarang anak itu akan aku ambil darimu. Prabasemi terkejut mendengar kata-kata Baginda yang tidak disangka-sangka itu. Sehingga karenanya ia bahkan menjadi bingung. Sesaat ia menatap wajah Baginda dan sesaat pula ia memandang wajah Karbet. Tumenggung itu baru sadar ketika didengarnya Baginda berkata seterusnya, sejak saat ini, Karbet bukan Wira Tamtama lagi. Kembali Prabasemi terkejut. Tetapi Karbet sudah tidak mampu lagi untuk tersenyum. Kepalanya yang lemah itu terkulai tunduk, sedang nafasnya berangsur-angsur menjadi semakin cepat. Prabasemi yang kebingungan itu masih belum dapat menangkap maksud Baginda. Sehingga tanpa sesadarnya ia bertanya, kenapa? Baginda mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba Prabasemi menyembah, ampun Baginda, maksud hamba, bagaimana perintah Baginda? Baginda menarik napas kemudian berkata, Prabasemi, kau adalah seorang tumenggung yang kini sedang mendapat beberapa kepercayaan. Aku tidak mempersoalkan peristiwa ini kecuali dengan kau. Karena kau adalah pemimpin langsung dari anak muda yang bernama Karbet. Sedang kepada Kakang Patih pun sama sekali aku tidak memberitahukannya.
Tetapi sekali lagi dengan janji, apabila seorang mendengar persoalan ini dari mulutmu, maka bagimu akan segera disediakan tiang gantungan. Hati Prabasemi yang tinggal semenir itu kini telah berkembang kembali. Sedikit demi sedikit ia dapat mengurai keadaan. Apalagi ketika Baginda berkata, "Prabasemi, Karbet telah berbuat kesalahan terhadap keluargaku." Tiba-tiba Prabasemi seakan bersorak kegirangan. Inilah soalnya. Jadi bukan dirinya lah yang akan dihadapkan ke tiang gantungan, tetapi agaknya anak yang bernama Karbet itu. Karena itu maka Prabasemi itu kini sudah tidak menggigil lagi. Meskipun demikian ia masih mengumpat-umpat di dalam hatinya, demit itu masih juga sempat mengganggu orang pada saat nyawanya sudah di ujung ubun-ubun, katanya dalam hati. Dan karena itulah maka tiba-tiba Prabasemi menyahut kata-kata Baginda dengan jawaban yang tak disangka-sangka oleh Baginda, "Ampun Baginda, sebenarnya lah demikian, Karbet memang mempunyai tabiat kurang baik. Sehingga, karena itulah ia melakukan perbuatan gila. Dengan berbuat demikian, bukankah ia telah menghinakan tidak saja keluarga Baginda, tetapi justru adat Demak telah dihinakannya pula. Keberaniannya mencuri hati Tuan Putri merupakan kesalahan yang tak dapat diampuni." Karbet itu pun terkejut mendengar kata-kata pemimpinnya itu, sehingga hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi, Bagindalah yang lebih-lebih terkejut lagi. Karena itu, sambil mengerutkan keningnya, Baginda bertanya, "Prabasemi, dari mana kau tahu dengan pasti kesalahan Karbet atas keluargaku?" Kini Prabasemilah yang terkejut bukan alang kepalang. Ternyata ia terdorong mengatakan sesuatu yang belum diketahuinya. Karena itu, kembali dadanya berdebar-debar. Sekali ditatapnya Karbet yang tertunduk lesu. Sekali dipandangnya kaki Baginda. Namun akhirnya ia berkata, "Baginda, ampunkan hamba." Sebenarnya Karbet pernah berkata kepada hamba, memuji-muji putri Baginda. Sesekali ia akan datang ke Keputren untuk menemui putri itu. Namun, ampun Baginda, aku sangka Karbet hanya berkelakar dan menghilangkan kejemuannya apabila sedang bertugas dalam gardu penjagaan di luar istana. Karena itulah ketika Baginda bersabda bahwa Karbet telah berbuat kesalahan atas keluarga Baginda, langsung hamba dapat menebak apa yang telah dilakukannya. Darah Baginda serasa mendidih mendengar kata-kata Prabasemi itu. Dengan wajah yang merah membara, maka dipandanginya wajah Karbet yang tunduk. Namun Karbet tidak kurang terkejutnya mendengar pengaduan Tumenggung Prabasemi itu. Bahkan hampir saja akan menjawabnya, dan mengatakan apa yang terjadi dengan Tumenggung. Namun kemudian niat itu diurungkannya. Apabila ia tak dapat membuktikannya, maka apa yang dikatakannya itu dianggap tidak lebih dari fitnah belaka. Karena itu, kembali Karbet menundukkan kepalanya. Dicobanya memutar otak mencari jawaban, apabila Baginda bertanya kepadanya tentang kebenaran kata-kata Prabasemi itu. Dan sebenarnya lah Baginda itu pun kemudian bertanya, "Karbet, kau dengar kata Tumenggung Prabasemi?" "Hamba Baginda," jawab Karbet sambil menyembah. "Apa katamu tentang itu?" "Sebenarnya aku pernah berbuat demikian Baginda." Jawaban Karbet itu benar-benar tak disangka-sangka oleh Tumenggung Prabasemi. Ia mengharap Karbet akan membantahnya dan bercerita tentang bermacam-macam persoalan. Dengan demikian Tumenggung itu akan dapat membuat Baginda semakin marah dengan menuduhkan bahwa untuk mengurangi kesalahannya, Karbet telah membuat fitnah. Tetapi ternyata Karbet justru membenarkan kata-katanya. Baginda itu pun menjadi heran. Kemarahannya yang telah memuncak tiba-tiba mereda kembali mendengar jawaban itu. Meskipun demikian Baginda itu membentaknya, "Kenapa kau berbuat demikian Karbet?" "Baginda," jawab Karbet, "ampunkan hamba. Sebenarnya setelah melihat putri Baginda, hamba menjadi seorang yang tak dapat menilai diri sendiri. Sekali-sekali hamba pernah mempercakapkannya dengan Kiai Tumenggung karena hamba tidak mempunyai orang tua lagi semenjak ibu hamba meninggal. Setelah ayah Kebo Kenanga meninggal pula. Itulah sebabnya, maka hamba hanya dapat mengadu kepada pimpinan hamba yang hamba anggap ayah bunda hamba. Apalagi, kebiasaan Kiai Tumenggung mirip dengan kebiasaan Eyang Pangeran Handayaningrat almarhum. Mengurai rambut dan menyangkutkan ikat kepala di lehernya. Itulah sebabnya hamba terlalu percaya kepada Kiai Tumenggung, dan hamba katakan apa yang tersimpan di hati hamba tanpa berprasangka." "Bohong," tiba-tiba Tumenggung Prabasemi memotong Karbet. Namun sebelum ia berkata lebih lanjut, disadarinya bahwa di hadapannya Sultan Trenggana sedang duduk mendengarkan kata-kata Karbet itu.
Karena itulah, maka dengan gugup Prabasemi menyembah sambil berkata, "Ampun tuanku." Sultan Trenggana mengerutkan alisnya. Ya, sebenarnya lah anak yang diambil dari jalan ini bukanlah anak kebanyakan. Ketika Karbet menyebut nama Kebo Kenanga dan Handayaningrat, betapa mereka mempunyai perbedaan pandangan dalam pelbagai persoalan, namun runtuh juga belas kasihan Baginda kepada Karbet yang yatim piatu hampir sejak kanak-kanak. Namun meskipun demikian, anak itu mampu memiliki kekuatan lahir dan batin yang mengagumkan. Kini Sultan Trenggana dihadapkan pada suatu masalah yang sangat pelik. Akan lebih mudah menghadapi daerah yang memberontak daripada persoalan putrinya. Maka akhirnya Baginda berkata, "Prabasemi, Karbet aku ambil kembali. Anak itu akan aku jauhkan dari pusat kerajaan. Aku jauhkan sejauhnya dari istana. Biarlah ia menjadi pembantu Arya Palindi dalam tugasnya mengawasi Bandar Bergota." Prabasemi benar-benar terkejut mendengar keputusan itu, seperti juga Karbet yang terkejut bukan kepalang. Karbet yang telah merasa bahwa umurnya akan tinggal seujung malam itu tiba-tiba merasa dirinya hidup kembali. Karena itu dengan serta-merta ia bertiarap di kaki Baginda. Anak yang aneh itu, yang seakan-akan tidak pernah merasakan sedih dan duka dan kesulitan-kesulitan hidup yang lain, tiba-tiba menangis di bawah kaki Baginda. Bukan karena ia akan hidup lebih lama lagi, namun terasa olehnya, betapa kasih Baginda itu kepadanya. Karena itu, justru ketika ia merasakan bahwa sebenarnya budi Baginda kepadanya, sejak ia dipungutnya dari tepi-tepi jalan, bukan main besarnya, penyesalannya bertambah-tambah. Ia menyesal bahwa ia telah menyebabkan Baginda gusar kepadanya, dan ia menyesal bahwa ia telah berbuat suatu kesalahan yang sangat besar bagi adat kehidupan Demak. Berbeda dengan Tumenggung Prabasemi. Tumenggung itu pun terkejut bukan buatan mendengar keputusan Baginda. Ternyata Karbet itu sama sekali tidak dihukum mati. Anak itu hanya sekadar dijauhkan dari istana. Alangkah mudahnya. Karena itu, maka pada saat-saat yang akan datang, kemungkinan Karbet untuk kembali ke Demak masih terbuka. Tetapi kalau anak itu telah terpenggal lehernya, maka ia baru akan dapat tidur nyenyak. Karena itu betapapun ia takut kepada Baginda, dicobanya juga untuk berkata, "Baginda, apakah hukuman itu sudah cukup adil?" Baginda mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Apakah pertimbanganmu Prabasemi?" "Baginda, hukuman yang paling pantas bagi pengkhianatannya adalah hukuman mati." Karbet yang sudah duduk kembali itu pun memandang Prabasemi dengan sudut matanya. Ia dapat memahami perasaan Tumenggung itu. Tetapi Karbet sama sekali tidak dapat mengatakan apakah yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Tumenggung itu. Karena itu, yang dapat dilakukan hanyalah mengumpat di dalam hatinya. Tetapi ternyata Baginda tidak begitu saja menerima pendapat Prabasemi. Dengan penuh pertimbangan Baginda berkata, "Prabasemi, bukan kesalahan dalam tata hubungan antara seorang kawula dan seorang raja, seorang prajurit dan seorang panglima. Aku sependapat dengan kau bahwa setiap pengkhianat harus dihukum mati. Tetapi Karbet tidak berkhianat. Ia hanya sekedar melakukan hubungan yang wajar antara seorang pria dengan wanita. Tetapi caranya lah yang sama sekali tidak wajar. Karena itu maka menjauhkan Karbet dari istana akan berarti menghapuskan setiap kemungkinan Karbet berbuat untuk kedua kalinya. Dan apabila ternyata dengan segala cara maka pengampunan kali ini diabaikan, maka aku tidak akan memberinya ampun untuk kedua kalinya." Prabasemi itu mengerutkan keningnya. Tampaklah betapa ia tidak senang mendengar keputusan Baginda. Karena itu sekali lagi diberanikan dirinya berkata, "Baginda, janganlah menjadi contoh yang memalukan bagi seorang prajurit Wiratamtama. Hamba akan menderita malu sekali apabila seseorang mendengarnya, bahwa seorang prajurit Wiratamtama dalam pimpinan Prabasemi telah melakukan perbuatan terkutuk itu. Biarlah ia menjadi contoh bagi para prajurit yang lain. Peristiwa ini tak akan dapat dijadikan contoh dalam bentuk apapun, Prabasemi. Aku tidak mau, seorang pun mengetahui apa yang telah terjadi. Aku tidak akan dapat memberikan alasan yang kuat, kenapa Karbet harus dihukum mati. Kalau alasan yang sebenarnya aku beritahukan, maka rahasia ia akan terbuka." Prabasemi itu menggigit bibirnya. Ketika sekali terpandang mata Karbet itu menatapnya, maka kemarahan Prabasemi tak dapat dikendalikan lagi. Dengan garangnya ia menunjuk kepada anak muda itu sambil menggeram. "Hi, Karbet. Terkutuklah kau sampai anak cucumu." Karbet tidak menjawab.
Dalam keadaan yang demikian itu, maka yang paling baik baginya adalah berdiam diri. Bilik itu kemudian dicengkam oleh kesenyapan. Kesenyapan yang menggelisahkan. Baginda itu ternyata sekali lagi harus berpikir dan bertindak bijaksana. Kalau ia sama sekali tak mendengarkan permintaan Prabasemi, maka Baginda pun menjadi cemas. Jangan-jangan Prabasemi mempunyai cara sendiri untuk melakukannya. Ketika Baginda sedang berpikir, maka Prabasemi berpikir pula. Namun agaknya Baginda tidak akan dapat memenuhi permintaannya untuk melenyapkan Karbet. Karena itu Prabasemi sedang mencari cara lain yang sama sekali tak akan mudah diketahui. Tetapi betapapun, namun terasa oleh Tumenggung itu, bahwa sebenarnya lah Baginda sangat sayang kepada Karbet. Tiba-tiba Tumenggung itu tersenyum di dalam hati. Karena itu, maka sekali ia menyembah kepada Baginda, lalu katanya, Baginda, sebenarnya hamba pun tidak akan sampai pada permohonan yang paling keras untuk menghukum mati Karbet. Namun terdorong karena luapan perasaan, setelah hamba mendengar bahwa Karbet telah berbuat khianat itulah yang telah mendorong hamba untuk tidak ingin melihatnya lagi dalam lingkungan keprajuritan. Sehingga meskipun Karbet itu tidak dihukum mati, namun sebaiknya anak muda itu tidak lagi mendapat kesempatan apapun yang memungkinkannya kembali ke istana. Dengan menempatkan anak itu pada Kakang Palindih, maka kesempatan masih terbuka setiap kali baginya untuk mendapatkan kedudukan kembali dalam lingkungan keprajuritan, untuk kembali ke istana. Kecuali apabila putri telah mendapat tempat yang selayaknya bagi seorang putri. Baginda tidak segera menjawab kata-kata Prabasemi. Namun Baginda melihat banyak persoalan yang dapat terjadi. Baginda melihat bahwa Prabasemi benar-benar tersinggung atas perbuatan Karbet itu. Namun Baginda sama sekali tidak menyangka bahwa di dalam dada Tumenggung yang garang itu tersimpan pikiran-pikiran yang gila pula. Baginda sama sekali tidak menyangka bahwa Prabasemi mempunyai maksud-maksud yang tidak kalah gilanya dengan apa yang telah dilakukan oleh Karbet. Namun agaknya Prabasemi akan menempuh jalan yang lain daripada yang pernah ditempuh oleh anak muda yang aneh itu. Setelah Baginda menimbang beberapa saat, akhirnya Baginda membenarkan permohonan Prabasemi itu. Baginda mempertimbangkan permohonan Permaisuri pula. Baik Permaisuri sebagai ibu putrinya, maupun Prabasemi, pemimpin langsung Karbet, yang dapat dianggapnya orang tuanya, bersama-sama tidak menghendaki anak itu lagi. Tidak menghendaki Karbet tampak di antara Kawula Demak. Namun untuk membunuhnya, Baginda benar-benar tidak sampai hati. Sebab, meskipun anak itu sekadar anak gembala yang dipungutnya dari tepi belumbang masjid, namun anak itu mempunyai beberapa tanda-tanda keanehan di dalam dirinya. Dan bagaimanapun juga, Baginda tidak dapat menutup kenyataan bahwa anak itu adalah cucu Pangeran Pengging Sepuh, Pangeran Handayaningrat. Mudah-mudahan mereka kelak dapat melupakan kesalahan itu. Dan mudah-mudahan hukuman ini dapat menyadarkan anak itu. Apabila kelak datang suatu kemungkinan, anak itu dapat dicarinya, diambilnya kembali dalam lingkungan keprajuritan. Sebab sebenarnya Demak memerlukan orang-orang yang memiliki kelebihan daripada orang-orang kebanyakan. Dan benarlah kata-kata Prabasemi, bahwa kelak dapat diambil kebijaksanaan lain apabila putrinya telah mendapatkan tempat yang wajar bagi seorang putri raja. Karena itulah maka akhirnya Baginda berkata, Karbet, apakah kau setuju dengan pertimbangan-pertimbangan dari pemimpinmu? Karbet menyembah sambil membungkukkan badannya dalam-dalam. Namun bagaimanapun juga, betapa ia menjadi tidak senang kepada Prabasemi. Perasaan muaknya menjadi bertambah-tambah. Tetapi sekali lagi ia menahan hatinya, sebab tak ada bukti apapun yang dapat diajukannya apabila ia ingin menceritakan tentang maksud-maksud Tumenggung yang licik itu. Nah, Karbet, segala keputusan adalah keputusanku. Bukan orang lain. Juga keputusan tentang dirimu kali ini, adalah tanggung jawabku. Ternyata ada beberapa pertimbangan baru tentang dirimu. Kalau semula aku ingin menyerahkan kau kepada Kakang Palindih, maka hal itu masih mendapat pertimbangan-pertimbangan lain. Kini aku telah menentukan sikapku sebagai suatu keputusan. Kau sejak saat ini bukan anggota Wira Tamtama lagi. Dan kau sejak ini bukan keluarga dalam lingkungan keprajuritan apapun dan jabatan-jabatan apapun. Kau harus pergi meninggalkan Demak. Untuk tidak menampakkan dirimu lagi sampai keputusan ini aku cabut. Dada Karbet berdesir mendengar keputusan itu. Sekali lagi ia menyembah jauh di bawah kaki Baginda. Alangkah sakit perasaannya. Jauh lebih sakit daripada apabila sejak semula ia mendapatkan hukuman mati.
Disingkirkan dari lingkungan keprajuritan dan disisihkan dari Demak adalah hukuman yang terlampau berat. Tetapi ketika disadarinya bahwa kesalahannya terlampau berat, maka Karbet pun kemudian mencoba menghibur diri sendiri. Mencoba menerima keadaan, dan dipaksanya untuk menjadi keadaan yang sewajarnya. Setiap kesalahan harus mendapat hukuman. Dan Karbet pun kemudian menerima setiap keputusan Baginda dengan kesadaran. Tetapi ia tidak dapat melupakan Tumenggung Prabasemi itu. Seandainya Tumenggung itu tidak mempunyai maksud-maksud gila, maka ia pasti tidak akan terlalu bernafsu untuk menyingkirkannya, sehingga Tumenggung itu pasti membiarkannya untuk pergi ke Bergota. Tetapi segala kemungkinan kini telah tertutup. Baginda telah menjatuhkan keputusan. Dan keputusan Baginda kali ini bukan sekadar pertimbangan. Namun benar-benar telah merupakan keputusan yang diucapkan. Mendengar keputusan Baginda, kembali Prabasemi tersenyum di dalam hati. Tetapi ia tetap menundukkan wajahnya, seakan-akan keputusan itu tidak berpengaruh apapun di dalam perasaannya. Karbet, kata Baginda kemudian, keputusan itu berlaku sejak malam ini. Karena itu, kau harus segera meninggalkan istana ini dan langsung meninggalkan lingkungan kota Demak. Ampun Baginda, sela Prabasemi, keputusan Baginda itu berarti bahwa tidak ada kesempatan lagi bagi Karbet untuk berada di sekitar Demak? Dengan demikian, maka akan lebih baik jika kelak Baginda mengeluarkan perintah, bahwa setiap prajurit yang melihat Karbet, harus mengusirnya. Baginda mengerutkan keningnya. Alangkah dalam dendam Tumenggung Prabasemi itu kepada Karbet, pikir Baginda. Mungkin Prabasemi ingin membersihkan dirinya dari setiap kemungkinan, bahwa ia pun akan ikut bertanggung jawab atas kesalahan anak buahnya. Karena itu justru ia bersikap sangat keras. Namun Baginda menjawab, apakah alasan yang dapat aku berikan untuk perintah itu? Bersambung ke bab 109. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.